Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yulia Baan, NIM 233-346, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang anarkis sebagai individu. Yang pertama, anarkis masa lalu. Anarkisme berubah tergantung pada siapa anarkis dan pada analisis mereka yang berkembang tentang dunia, tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia. Pematangan dan perluasan kapitalisme jelas merupakan salah satu faktor penting sejak awal mula anarkis pada tahun 1800-an. Salah satu perkembangan yang memiliki dampak definitif pada sebagian besar masyarakat, terutama negara kaya di barat, adalah pertumbuhan kelas menengah dan perluasan pekerjaan kerah putih. Selain itu, Global South telah dipengaruhi oleh gerakan dekolonisasi dan kemerdekaan, serta pergerakan neokolonisme di bawah pengawasan atau BOT, ekonomi pasaran bebas, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan melalui integrasi ke dunia sistem. Akhirnya, karena deindustrialisasi ekonomi barat dan pergeseran produksi berikutnya ke negara-negara semi pinggiran dan serikat sektor swasta telah melemah, khususnya di Amerika Utara, tetapi juga di tempat lain. Akibatnya, kaum anarkis harus mengubah strategi karena saat mereka menghadapi perjuangan baru dan melihat musuh baru. Secara histori, anarkisme sangat tertanam dalam gerakan buruh yang mencakup tentang tidak sama dengan serikat pekerja. Tentu saja ada banyak manifestasi anarkis dan banyak anarkis yang tidak terkait dengan perjuangan buruh, tetapi karena asal-usul anarkisme tumpang tinggi dengan awal revolusi industri, tidak mengherankan bahwa gerakan anarkis sangat berfokus pada nasib buruh di seluruh dunia, karena buruh adalah peserta utama dalam gerakan-gerakan itu. Meskipun selalu ada anarkis yang egois atau individualis yang menghindari model perjuangan kelas sindikalis dan anarko-komunis, juga disebut gaya hidup, berfokus pada hal seperti mudisme atau vegetarisme. Hampir semua anarkis masa lalu atau libertarian adalah kaum anti-kapitalis yang menolak strategis Marxis dan sosial demokrat yang mengubah negara untuk bebas kepada pekerja. Sebaliknya, kaum anarkis menganjurkan pembebasan diri, baik melalui otonomi pribadi atau perjuangan kelas. Yang kedua, anarkis ideologi dan identitas. Kisaran perhatian terhadap gerakan anarkis sekarang jauh lebih beragam daripada zaman-zaman klasik, seperti fokus utamanya adalah ekonomi. Pengelompokan terbesar pada waktu itu adalah kolektivis dan individualis yang masing-masing peduli dengan kebebasan kolektif dan individu. Kaum anarkis kontemporer secara ideologis telah bercabang ke dalam isu-isu lain yang tidak luas menjadi bagian dari gerakan sosial di masa lalu, misalnya kelamin dan lingkungan. Akhirnya, kecenderungan isu reaksionis mendukung konfrontasi langsung dengan negara kapitalisme, menekan partisipasi anarkis dalam pemberontakan rakyat. Akibatnya, anarkisme saat ini merupakan tenda besar dengan banyak keragaman internal. Meskipun gerakan tampaknya jauh lebih daripada yang diharapkan untuk ditemukan secara acak, anarkis mencakup orang-orang dari latar belakang, ideologi, dan identitas yang sangat beragam. Salah satu karakteristik mikro yang lebih menarik melihat apa yang biasanya menyatukan gerakan anarkis klasik atau kelas sosial. Ketiga, kelas sosial kaum anarkis. Kelas sosial selalu menjadi fokus utama gerakan anarkis, terutama karena keprihatinan anarkis tentang penindasan kelompok yang kurang beruntung. Gelombang awal aktivis anarkis berlabuh kuat dalam gerakan revolusioner kelas pekerja, terutama hingga 1800-an dan awal 1900-an, atau Hirsch dan Van der Vaart 2010. Walaupun orientasi anarkis tampaknya bertentangan dengan posisi pemilik atau kelas penguasa, ada beberapa anarkis yang berasal dari kelas atas seperti itu
Bakunin dan Kropotkin sendiri berasal dari aristokrasi Rusia, namun masa kaum anarkis tampaknya berasal dari kelas pekerja atau petani, di antaranya Proudhon dan Goldman mungkin merupakan contoh yang terkenal. Anarkis dan serikat pekerja. Gerakan anarkis di masa lalu tidak hanya sebagian besar gerakan kelas pekerja, mereka juga sangat tertanam dalam gerakan buruh. Di seluruh Eropa, kaum anarkis adalah kontributor awal Asosiasi Pekerjaan Internasional atau Internasional pertama setelah pengusiran kaum anarkis Marxis di Konferensi Den Haag pada tahun 1872. Kaum anarkis membentuk Internasional Kulit Hitam mereka sendiri yang dikenal sebagai International Working People's Association atau IWPA. IWPA memiliki pengaruh yang cukup besar di Amerika, di mana para pendukungnya membantu merancang proklamasi Pittsburgh pada tahun 1883. Banyak tokoh senter gerakan buruh Chicago, termasuk Albert Parsons dari Kings of Labor, yang sekarang dikenang sebagai High Market Martyrs, atas peran mereka dalam perjuangan 8 hari sehari. Chicago adalah peserta IWPA dan kemudian pendiri Industrialist Workers of the World, terutama Jenderal Albert Lucy Parsons. Di seluruh Barat dan Golden Selatan, kaum anarkis aktif dalam gerak buruh dan serikat pekerja di Louisiana negara. Dalam beberapa kasus, anarkis secara eksplisit menciptakan serikat anarkis, sementara dalam kasus lain, mereka hanya memasukkan orientasi anarkis mereka ke dalam serikat sindikalis yang tidak secara eksplisit didominisasi anarkis. Freie Arbeiter Union Jerman atau serikat pekerja bebas adalah contoh dari yang pertama, sedangkan pekerja industri Amerika Dunia adalah contoh dari yang terakhir. Setelah meningkatnya kecaman anarkis atas tindakan Bolshevik di Rusia, para anarko-sindikalis di seluruh dunia membentuk sebuah federasi pada tahun 1922 yang menghubungkan organisasi-organisasi sosial pekerja anarkis yang disebut Asosiasi Pekerja Internasional atau IWA. Federasi baru ini tidak hanya anti-kapitalis, tetapi juga menentang reformisme, demokrasi sosial, dan totalitarisme Bolshevik. Organisasi pendiri IWPA termasuk serikat anarkis dari Argentina, Chile, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, dan Swedia. Kaum anarkis telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan gerakan buruh. Anarkis terkenal seperti Emma Goldman, Alexander Beckham, Peter Kropotkin, Enrico Malatesta, dan Rudolf Rutger bekerja dengan serikat pekerja. Perang Saudara Spanyol pada 1930-an melibatkan serikat anarkis yang disebut Confederación Nacional de Trabajo, di mana lebih dari 1 juta orang diorganisir selama perubahan politik dan sosial yang penuh gejolak di negara itu. Aman untuk mengatakan bahwa hampir semua aktivitas dan penulisan zaman keemasan anarkisme melihat buruh sebagai titik utama konflik sosial. Meskipun pendapatan berbeda tentang pekerjaan dan berbagai serikat pekerja, atau lebih konkretnya, organisasi terbesar dalam tradisi anarkis yang luas adalah serikat sindikalis. Kesimpulan, mengetahui dan tidak mengetahui tentang anarkis ada banyak kesamaan antara anarkis kontemporer dan generasi. Sebelumnya, campuran latar belakang kelas dan beberapa keanggotaan serikat pekerja meskipun juga tidak memungkinkan untuk dibuktikan secara keyakinan karena kurangnya data historis yang sebanding. Namun kita dapat secara konkret menginterogasi klaim yang dibuat oleh media dan penegakan hukum tentang anarkis. Meskipun ada resonansi awal dan banyak stereotip, kenyataannya seringkali jauh lebih beragam dan bernuansa daripada yang diklaim. Meskipun sulit dan rumit untuk diukur, ada banyak keragaman dalam gerakan anarkis. Kaum anarkis bukanlah hanya hooligan dan penghancur jendela seperti yang sering menjadi fokus laporan media. Kaum anarkis sendiri memandang keberagaman
ideologis mereka sebagai kekuatan dan kelemahan untuk berbagai alasan tertentu saja. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya.